Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik teman-teman sekalian untuk yang menyimak di rumah materi kita terkait fikih ibadah ya, pembahasan bab toharoh berdasarkan madhab dari Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Di dua pertemuan yang sebelumnya, di video yang sebelumnya kita menjelaskan tentang macam-macamnya air ya, bahwa air itu ada yang tohur, ada yang suci mensucikan, ada yang tohir, suci, namun tidak digunakan untuk bersuci. Kemudian ada juga air najis, yaitu air yang bercampur dengan benda najis. Dan berbagai macam hukum yang berkaitan dengan macam-macam air tersebut. Nah, kemudian pembahasan kita yang berikutnya, ini saya coba bagikan dulu layarnya. Nah, pembahasan berikutnya, ya, yaitu seputar tentang al-ina. Al-ina yaitu wadah, faslun, asal baru. Apa pembahasannya? Yaitu tentang wadah. Karena air yang kita gunakan untuk bersuci tadi umumnya pasti menggunakan wadah. Itu bejana, atau itu apa? Gelas, atau itu bak mandi dan semisalnya. Terutama orang zaman dahulu mereka belum mengenal keran air ya, yang mana mereka menggunakan wadah-wadah untuk bersuci, ya, wudhu dan yang lain sebagainya. Nah, setelah kita mengenal macam-macam air yang bisa dan tidak bisa digunakan untuk bersuci, pembahasan berikutnya adalah wadah yang digunakan untuk menampung air itu. Kata beliau di sini adalah kullu ina'in tahirun yubahu ittikhadhuhu wasti'maluhu. Setiap wadah itu asalnya adalah tohir. Ya, hukum asal sebuah wadah itu asalnya apa? Tohirun yubah. Wadah itu asalnya suci dan mubah, ittikhadhuhu, mubah eh, apa bahannya, wasti'malu, dan mubah pula penggunaannya, ya. Contoh misal ada wadah, bahannya terbuat dari apa? Terbuat dari semen misal. Maka suci, ya, maka boleh digunakan wadah tersebut. Wadah terbuat dari kulit, ya, suci, dan eh, boleh juga digunakan untuk wadah air dan semisalnya. Terbuat dari apa lagi misalnya? Terbuat dari plastik, terbuat dari apa? Besi, terbuat dari kayu. Semuanya asal dari wadah. Itu bahannya itu adalah suci dan mubah dipakai untuk apa? Dijadikan bahan wadah. Wasti'maluhu, mubah juga untuk digunakan. Sebagaimana bahannya itu mubah, bahannya itu boleh dijadikan untuk apa bahan wadah, maka juga wadahnya boleh digunakan untuk apa wadah air dan digunakan untuk wadah yang selainnya. Itu hukum asalnya, ya. Namun ya ada wadah-wadah ya yang diharamkan. Jadi hukum asalnya adalah suci, hukum asalnya adalah mubah, tapi ada namanya pengecualian, berarti ada satu dua hal yang keluar dari kaidah asal. Asalnya halal, asalnya boleh, asalnya suci. Tapi ada satu dua hal yang keluar dari kaidah asal tadi sehingga dia dihukumi haram. Apa itu contohnya? Illa, kata beliau, kecuali ya, an yakuna zahaban au fiddatan, kecuali jika wadah itu bahannya terbuat dari emas atau perak. Ya, kalau ada gelas atau bejana, ya, seperti orang-orang zaman dahulu, para raja, para bangsawan, mereka mungkin saking kayanya wadah-wadahnya terbuat dari emas atau perak. Maka ini tidak boleh ya,
selain haram ya, haram perak dan emas dijadikan wadah air terutama atau wadah-wadah makanan, dia juga haram digunakan untuk bersuci. Tidak boleh digunakan untuk aktivitas apapun. Au mudhabbaban bi ahadihima. Termasuk juga disepuh dengan salah satu dari keduanya, baik emas maupun perak. Ya. Jika misalkan ada wadah terbuat dari besi atau apa kuningan dan sebagainya. Bukan emas, bukan perak, dari besi misal. Atau dari kayu lah katakan. Tapi ada sebagian itu disepuh. Disepuh itu mungkin dilumuri ya, dipanaskan, ya ditambal, tapi bahannya dari emas atau perak, ya. Maka asalnya yang seperti ini juga haram, ya. Kenapa? Karena ada unsur emasnya, ada unsur peraknya. Ya, jadi jika murni emas atau murni perak jelas. Atau wadahnya itu tidak bahan dasarnya bukan emas atau perak, tapi disepuh. Mungkin untuk hiasannya, atau mungkin untuk menambal pada bagian tertentu, mungkin untuk pegangannya. Dari apa? Dari emas dan perak. Maka juga sama, hukumnya apa? Haram. Haram dijadikan bahan wadah, ya. Haram juga digunakan untuk aktivitas bersuci dan aktivitas yang lain seperti makan, minum dan yang lain sebagainya. Kemudian beliau mengatakan di sini, walakin tubahu dobatun yasiroh. Akan tetapi jika apa sepuhannya itu sedikit, min fiddotin, dan itu pun dari perak saja, lihajatin, karena adanya sebuah hajat atau keperluan, maka tidak ada masalah, ya. Maka tidak ada masalah, boleh. Jadi jika bahan tadi terbuat dari emas atau perak jelas haram. Ini saya tulis di sini macam-macamnya wadah. Teman kita tambah di sini macam-macam wadah. Bahan dari emas atau perak. Ya, saya kira teman-teman bisa melihat catatan saya di sini. Saya coba perbesar ya. Bahan dari emas dan perak, ya, haram. Haram apa? Ya, haram dijadikan bahan, haram juga dipakai. Kemudian bahan selain dari emas atau selain dari perak, tapi disepuh. Nah, disepuh itu tadi dilumuri, ya, dipanaskan dengan campuran apa emas atau perak. Gimana hukumnya? Sama, haram. Haram menyepuh wadah dengan emas dan perak. Haram juga dipakai untuk aktivitas toharo dan yang lainnya. Namun, wadah yang asalnya, wadah yang bahan asalnya selain emas, atau selain keduanya ya, saya harap dipahami. Selain keduanya, maksudnya selain emas dan perak, ya, disepuh dengan perak saja. Ini syarat yang pertama. Sebentar. Ini syarat yang pertama. Nah, misal, nah, disepuh dengan perak saja. Kemudiannya, kemudian sepuhannya sedikit, ya. Kemudian apa? Karena kebutuhan. Ada kebutuhan. Namanya kebutuhan, tidak ada opsi atau pilihan lain selain perak tadi.
Misal dia tidak punya besi yang lain, tidak ada apa? Tidak ada kuningan yang lain untuk menyepuh, adanya cuma perak. Nah, berarti tidak ada opsi lain. Ya, dan adanya kebutuhan bukan sebagai hiasan. Jadi sepuhan itu sifatnya memang mungkin pecah, ya. Pecah, jadi harus ditambal. Kalau kalau tidak ditambal, jelas airnya mengalir. Butuh ya ditambal. Maka ini kebutuhan. Tapi kalau misal sepuhannya itu untuk menghias atau untuk kebutuhan-kebutuhan, misal untuk gagangnya, padahal kalau nggak pakai gagang juga bisa dipakai wadahnya, maka ini bukan kebutuhan, maka tidak boleh. Ya, jadi wadah tadi jika disepuh dengan perak boleh menjadi mubah dengan tiga syarat tadi itu. Pertama, disepuh dengan perak saja. Kemudian sepuhannya sedikit itu karena ya, apa? Sekedar menutup kebutuhannya tadi. Misal apa yang bocor, misal bawahnya bocor, ya itu yang ditambal itu saja. Tidak boleh yang lain ditambah perak, ya. Atau misal mana yang bagian yang pecah, yang pinggirnya, ya pinggirnya saja yang disepuh. Selain dari itu tidak boleh ditambah sepuhan perak, ya. Karena ada kebutuhan tadi itu, jika tidak ditambal, ya maka akan susah digunakan, ya. Dan itu pun tidak ada opsi yang lainnya. Maka dalam kondisi seperti ini, ya dia menjadi halal, ya. Statusnya menjadi apa? Menjadi halal. Nah, ini supaya bisa dipahami oleh teman-teman. Nah, kemudian kata penulis di sini, ya, nah ini sebenarnya kita tulis di catatan kaki di sini ya. Bahan harus perak, ya berarti emas haram, ya, enggak boleh kalau di apa? Disepuh pakai emas. Kadarnya sedikit, ya berarti jika tambalannya banyak dilarang. Standarnya yaitu sekedar untuk menutup pecahan saja atau bagian yang dibutuhkan. Seperti yang kita sebut tadi itu, bukan untuk hiasan atau hal-hal yang tidak dibutuhkan. Ketiga, adanya kebutuhan, maka jika tidak dilakukan tanpa ada kebutuhan, maka hukumnya haram. Nah, ini contoh apa? Contoh wadah yang diharamkan untuk sebagai wadah air atau wadah-wadah yang lain. Yaitu apa? Wadah yang terbuat dari emas atau dari sepuhan emas. Kemudian, wa ma lam tu'lam najasatuhu, dan apabila tidak diketahui najisnya, min aniyati kufarin, dari wadah-wadahnya orang kafir. Wathiyabihim, demikian pakaian-pakaian orang kafir. Tohirotun, maka dia suci. Artinya apa? Kalau ada orang kafir punya wadah, ya jelas namanya orang kafir, mereka tidak memiliki yang namanya apa? Mereka tidak kenal ini suci, ini najis, ya konsep toharoh sebagaimana di dalam Islam mereka tidak memiliki hal seperti itu, ya. Sehingga mereka semuanya kadang dipakai, semuanya masuk, ya. Bagaimana jika wadah orang kafir yang syubhat, yang rancu, tidak jelas apakah itu najis atau ada najisnya atau tidak? Kita tidak diketahui di sana, tidak tahu. Demikian juga pakaian mereka ini ada najisnya atau tidak, ya. Sedangkan mereka ini tidak memperhatikan, bahkan tidak memiliki konsep suci najis, ya. Kata mualif, selama tidak diketahui najisnya, ya kita tidak melihat ada najis di sana, ya di wadah-wadah mereka atau di pakaian-pakaian mereka, maka hukum asalnya adalah tohir alias suci. Sehingga gimana? Bolehkah kita pakai bajunya, misal teman kita orang kafir, kita mau sholat, ya aurat kita ya, tersingkap, kita pinjam sarung atau pinjam celananya orang kafir, misal. Saya pinjam celananya, kita tidak tahu ini suci atau tidak, ya hukum asalnya adalah suci. Pinjam bejana mereka, masuk di kamar mandi mereka, ada baknya, kita tidak tahu itu suci atau tidak, maka hukum asalnya suci. Namun jika diketahui adanya najis, barulah apa? Baru kita eh, hukumi sebagai apa? Najis dan semisalnya. Berikutnya kata beliau, wala yathur jaldu maitatin bidibaghin. Ya, kata mualif,
maitah atau bangkai itu, kulit dari bangkai itu tidak bisa disucikan dengan dibag. Dibag itu apa? Disamak. Dibag itu disamak. So, disamak itu bangkai itu kan ada kulitnya. Disamak, disamak itu dipisah antara kulit dan daging, kemudian dibersihkan, ya, dikeringkan dan semisalnya. Ya. Bagaimana status kulit bangkai ini ketika dia sudah disamak, sudah dibersihkan tadi itu? Menurut muallif di sini, ya, atau ini pendapat dari Hanabilah bahwa bangkai tadi atau kulit bangkai tadi itu statusnya tidak suci, alias apa? Alias najis. Meskipun sudah dipisah, ya, sudah disamak, dibersihkan. Jadi bagaimana statusnya kulit tadi itu? Kulit tadi statusnya najis. Jadi tidak boleh menggunakan kulit untuk wadah air. Kemudian beliau mengatakan di sini, ya, atau di sini saya berikan catatan, ya. Semua hewan yang menjadi bangkai, maka kulit bangkai itu dihukumi apa? Najis. Kulitnya itu najis. Namun untuk hewan yang ketika dia hidup boleh dimakan, hewan yang boleh dimakan ketika hidup itu contohnya misal apa? Ya sapi misal atau kambing, ya. Hewan-hewan seperti ini kata beliau, atau saat hidup dia dianggap suci, ya. Badannya itu suci. Seperti apa? Ya seperti kulitnya rusak, ya, itu suci. Selain dia boleh dimakan, dia juga suci, ya. Kemudian apa? Hewan-hewan ya seperti harimau itu ketika masih hidup dia fisiknya itu suci, meskipun tidak boleh dimakan, ya, tapi dia suci. Maka untuk hewan-hewan yang seperti ini, kata beliau, ketika dia menjadi bangkai, ya, maka masih boleh dimanfaatkan untuk benda-benda kering, bukan untuk wadah air, tapi untuk benda-benda kering. Contoh apa? Ya mungkin untuk alas kaki, mungkin untuk pakaian. Nah, kalau pakaian misal untuk sabuk, ya, dari kulit, dompet dari kulit, atau yang semisal boleh, ya. Tapi tidak boleh dimanfaatkan untuk benda-benda basah atau wadah air seperti kantong air dan yang sebagainya. Atau untuk wadah untuk minum tidak boleh. Ini pendapat resmi dari Hanabilah. Kenapa? Ya ini tadi. Karena kulit bangkai itu statusnya najis. Jadi karena dia najis, tidak boleh dicampur dengan air. Nanti khawatir airnya juga ikut apa? Ikut najis. Tapi kalau dia dimanfaatkan untuk apa? Kebutuhan-kebutuhan kering. Ya, seperti tadi misal untuk apa? Sabuk, untuk pakaian, alas duduk, boleh jika bangkainya adalah bangkai hewan yang boleh dimakan. Atau hewan-hewan yang ketika masih hidup itu boleh dimakan atau dia suci fisiknya. Ya, tapi kalau kulitnya babi ya, meskipun dia masih hidup, itu kan najis ya, maka tidak boleh. Apalagi ketika sudah menjadi bangkai. Wa kullu ajzaiha najisatun, maka setiap anggota atau setiap bagian dari bangkai tersebut itu adalah najis. Ya, setiap apa bagian dari bangkai itu apa? Najis. Apa? Ya dagingnya, ya tulangnya, ya termasuk kulitnya tadi ya sebenarnya najis juga. Apalagi misal apa lemaknya, darah, itu semua bagian-bagian dari bangkai itu apa? Najis. Kecuali sya'ron, illa sya'ron wa nahwahu. Kecuali rambut, bulu itu tidak najis. Ya. Ya kalau burung itu bulunya burung itu tidak najis. Kenapa? Karena dia eh, tidak melekat seutuhnya dengan tubuh aslinya. Kemudian di sini mu'alif menyebutkan wal munfasil min hayyin kamaitatihi. Bagian tubuh yang terputus dari makhluk yang hidup itu dihukumi seperti bangkainya. Contoh apa? Ekor. Ekornya putus.
sedangkan hewannya masih hidup. Maka ekor tadi itu dihukumi seperti apa? Bangkai. Ya, dihukumi seperti bangkai ya berarti dia najis. Seperti cicak, cicaknya masih hidup, ekornya putus, ya ekornya itu najis meskipun cicaknya masih masih hidup. Ini untuk mempermudah saja. Contoh yang lain misal apa? Misal ya eh, sapi misal, sapi ekornya putus atau kakinya putus, sapinya masih hidup, tapi apa yang terputus dari hewan yang masih hidup ini dihukumi seperti apa? Seperti bangkai. Sehingga tidak boleh dimanfaatkan, bangkai tidak boleh dimakan, bangkai tidak boleh dimanfaatkan kulitnya tadi ya, kecuali kalau misal ya pengecualiannya apa? Bangkai dari hewan yang masih bisa dimakan ketika hidup atau dia suci ketika masih hidup. Ya, untuk aktivitas atau untuk hal-hal kering ya. Nah, ini pembahasan terkait apa? Wadah ya, wadah air. Jadi kalau wadah itu hukum asalnya suci, namun mubah dipakai, boleh dipakai untuk aktivitas bersuci, namun ada juga yang haram apa? Itu bahan dari emas, dari perak, atau yang disepuh dari salah satu keduanya. Demikian juga apa? Wadah air yang terbuat dari kulit atau bangkai, mohon maaf dari bangkai. Ya, jadi ini catatannya kita tambah apa? Wadah dari bahan kulit bangkai. Nah, ini apa? Haram. Haram apa? Haram dijadikan wadah air, ya haram juga dipakai untuk bersuci dan yang lainnya. Karena kalau air itu bercampur dengan benda najis, ya bangkai itu najis. Maka dikhawatirkan airnya juga ikut najis. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Maka kita cukupkan. Terima kasih banyak. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.